di jumlah, kalau udah jumlahnya itu dikali 10 terus bagi 3. Nah, itu jadi nilai TOEFL ITP score gitu. Yang nilainya itu kalau maksimal itu 677 atau minimal 310. Nah, kalau aku tahun lalu tes dapat 553 gitu. Nah, terus di TOEFL ITP ini isi kontennya tuh ada apa aja. Nah, isi konten ini nggak cuma di listening tapi juga buat di reading gitu ya. Jadi topik-topiknya itu bakal seputar ini, ada tentang akademik, tentang kehidupan kampus, dan tentang general topik gitu. Jadi akademiknya juga bisa ke yang ilmu sosial, bisa juga ke yang banyak juga ke yang sains atau teknologi gitu. Dan ini kampus activity classes gitu itu biasanya ada di listening nanti ya. Nah, terus ada juga tentang bisnis, tentang media gitu. Nah, jadi kalau misalnya kalian baru mau mulai belajar TOEFL, itu bisa banyak eh, cari bacaan ataupun dengerin obrolan bahasa Inggris tentang topik-topik ini gitu. Nah, listening sendiri itu dibagi jadi kan tadi totalnya ada 50 soal. Itu dibagi jadi 3 bagian. Bagian yang pertama itu dialog pendek, soalnya ada 30. Bagian kedua itu percakapan panjang long atau long conversation. Ini biasanya antara dua orang dan itu jumlahnya 12 soal. Dan ini tuh bukan bukan berarti satu percakapan panjang itu cuma satu soal, enggak gitu. Kalau yang bagian pertama yang short dialog itu tuh ada percakapan tapi percakapan pendek terus langsung soal. Nah, kalau long conversation ini ada percakapan yang lebih panjang antar dua orang. Nanti percakapan itu jadi bahan buat soal berikutnya itu bisa 4 atau 5 gitu, tergantung. Jadi nggak satu percakapan panjang buat satu soal gitu. Nah, terus bagian yang ketiga ada lecture atau talks. Ini tuh kayak ada dosen atau misalnya pembicara gitu, menjelaskan atau presentasi berapa menit gitu. Nah, terus ada pertanyaan terkait dengan apa yang dibicarain sama pembicaranya itu. Nah, ini strategi umum atau strategi dasar dari listening. Yang pertama itu adalah listen carefully to the passage. Ini maksudnya kalau di listening terutama buat kita yang bahasa ibunya bukan bahasa Inggris terus belum gitu familiar, ya kita mesti fokus gitu. Jadi nggak bisa kayak kita dengar apa ya, kayak kita di rumah gitu terus dengar radio atau apa terus tangkap infonya karena nggak semudah itu ya kalau kita belum terbiasa. Jadi harus benar-benar fokus. Nah, yang kedua, know where the easier and the most difficult question are generally found. Jadi di keseluruhan soal TOEFL itu nggak semuanya sulit gitu. Ada bagian-bagian yang lebih mudah ditemukan jawabannya gitu. Nah, kita harus punya strategi kalau mau ngerjain, uh, pastikan bisa ngerjain yang gampang gitu. Karena ada beberapa sulit yang soal yang sulit, model soal yang sulit itu kadang kita sulit ngerjainnya. Nah, yang ketiga, familiar sama passing of the test, maksudnya kecepatan tesnya dan the directions. Kalau kita balik ke yang ini, nah ini kan listening 35 menit, itu structure and written 25 menit, reading 55 menit. Kalau listening per apa ya? Per dia disebutkan soal tuh ada waktu sekitar 15 detik kalau nggak salah, sekitaran itu buat menentukan jawabannya, buat baca pilihan jawabannya, terus pilih jawaban yang benar dari apa yang udah kita dengerin. Nah, jadi lebih apa ya, ada guidance-nya gitu, kapan kita mesti jawab. Nah, kalau yang structure sama yang reading tuh dikasih waktu 40-50 menit, kita atur sendiri, kita ngerjainnya gimana. Nah, gitu. Sorry, salah tadi. Maksudnya 25 sama 55 menit. Nah, kayak ini 25 menit, 40 soal, itu um, ya berarti satu soal dikerjain harus kurang dari 1 menit kan.
Itu kenapa kita nggak boleh berlama-lama di satu soal gitu. Dan usahain lebih cepat ngerjain soal yang gampang karena ada beberapa soal yang emang sekali baca gitu suka sulit ngertinya gitu. Nah, di bagian reading ini juga cukup tricky karena waktunya 55 menit tapi soalnya 50. Emang kalau dibagi kayaknya soalnya lebih dikit ya, bisa 1 menit lebih. Tapi kan di bagian reading kita perlu um, bacaannya dulu dan itu nggak cuman 3 kalimat gitu ya, bisa agak panjang gitu. Dan kita harus mengerti secara keseluruhan bacaannya apa begitu baru bisa jawab gitu. Jadi ini emang karena ada keterbatasan waktu, soalnya segini, itu juga kenapa perlu latihan terus-menerus biar terbiasa. Itu. Nah, lanjut, strategi yang keempat, ini sebenarnya berlaku buat semua sih. Usahain buat nggak ngosongin jawaban, karena di TOEFL ini nggak ada nilai minus. Jadi, ya tentu saja usahain jawab apa dengan maksudnya yakin kalau jawaban kita benar ya. Cuman kalau misalnya ada yang nggak itu, coba jawab aja, karena ada kemungkinan kalau yang kita jawab itu benar gitu. Dan yang terakhir, usahain kalau ada waktu yang tersisa buat lihat lagi jawaban sama pertanyaannya gitu. Kalau listening mungkin agak susah ya karena listening itu kan habis percakapannya diputar terus langsung soal gitu. Tapi kalau yang structure sama reading kan kita bisa atur sendiri. Nah itu sebenarnya semuanya juga gitu sih bisa dilihat lagi pertanyaan sama jawabannya. Nah, dari strategi ini di waktu ke depan ini sejam ke depan kita bakal belajar beberapa skill yang berguna buat IELTS. Tapi ini apa ya, nggak mencakup seluruh strategi gitu, hanya beberapa yang cukup sederhana dan mungkin menurut aku bisa di-share ke teman-teman semua. Nah, yang pertama itu di listening itu ada yang namanya homonym dan sound confusion. Nah, ini tuh ada same pronunciation but are spelled differently. Ini maksudnya kita kalau di listening itu mesti aware kalau ada kata-kata yang bunyinya tuh homonym, bunyinya tuh mirip gitu. Kadang-kadang suka bingung dengerinnya apa. Yang dimaksud tuh apa? Contohnya itu right sama right itu kan mirip. Terus where di mana sama where memakai. Terus ada loud atau suara yang keras atau kencang sama allow itu mengizinkan. Nah, kalau kita nemu percakapan yang kayak gini di listening gimana? Nah, strategi yang pertama itu fokus ke on the last line itu maksudnya fokus ke percakapan yang terakhir. Jadi terutama ini misalnya di short dialogue dulu ya. Di short dialogue itu kan nanti bakal ada dua pembicara. Pembicara pertama biasanya dalam bentuk pertanyaan, terus nanti atau pernyataan juga bisa. Nanti ada pembicara kedua yang menjawab atau apa ya, merespon pembicara pertama. Nah, itu biasanya jawabannya itu ada di omongannya si pembicara kedua gitu. Jadi pastikan kalian dengar si pembicara kedua itu ngomong apa. Yang kedua itu pilih jawaban yang dengan sinonim. Nah, ini mungkin nanti kita bisa lihat di contoh. Yang ketiga, hindarin bunyinya mirip. Nah, ini juga kita lihat di contohnya ya nanti. Nah, sekarang kita mau coba ngerjain dua contoh dulu nih. Jadi aku bakal puter soalnya. Terus habis itu kalian bisa jawab di kolom chat jawabannya A, B, C, atau D gitu. Nomor 1 dulu ya. Aku play, nanti kalian langsung aja tulis di kolom chat. Bentar. Number 2. Kedengeran nggak? Suaranya apakah cukup jelas? Kedengeran, Kak? Kedengeran, Kak. Oke, aku lanjut aku play ya. Let's go for a walk in the park.
No, not today. It's too cloudy and cold. What does the woman mean? Ya, teman-teman bisa jawab di kolom chat. Ya, aku lanjut ya ke nomor yang kedua. Nanti habis sudah ada nomor 1 dan 2, baru habis itu kita bahas. Sekarang yang nomor 2. Number 7. Have you heard about the new management training program? It will start later this week. What does the man mean? Oke, kebanyakan pada jawab B ya. Aku coba bahas. Ini kunci jawabannya nanti aku coba bahas ya. Nah, jadi yang nomor 1 jawabannya itu A. Gitu. Coba kita dengerin lagi ya. Kan ini ada 2 speaker. Coba dengerin speaker. Speaker itu maksudnya pembicara. Pembicara yang pertama Number dulu. 2. Let's go for a walk in the park. Nah, coba kalian tulis di kolom chat. Yang kalian tangkap pembicara pertama itu ngomong tentang apa? Ya benar. Jadi ngajak jalan-jalan. Nah, terus sekarang kita coba dengerin ya pembicara kedua ngomongin apa. No, not today. It's too cloudy and cold. What does the woman mean? Nah, kalau pembicara kedua, ya aku langsung jelasin aja ya. Iya benar. Apa? Tidak, karena sekarang lagi dingin. Nah, ini kan soalnya juga what does the woman mean? Itu kan the woman-nya kan pembicara kedua. Jadi kayak gitu ya. Yang ditanya tuh biasa yang di pembicara kedua. Nah, terus karena si woman-nya itu tadi ngomongnya nggak sekarang itu dingin, itu berarti makna lainnya itu kayak di jawaban yang A gitu. Dia lebih prefer atau lebih memilih buat jalan pada saat harinya cerah gitu. Nah, terus terkait dengan homonim tadi kan ada kata-kata cloud tuh cloudy ya. Nah, itu tuh mirip sama bunyinya, mirip sama loud sama old gitu. Nah, kalau kita nggak benar-benar dengerin pembicaraannya itu ngomong apa, terus kayak, ih kayaknya tadi denger uh, loud-loud gitu. Cuma denger bunyinya mirip-mirip, terus kita pilih itu. Padahal itu bukan jawaban yang tepat gitu. Jadi justru malah yang biasanya yang bunyinya mirip-mirip itu bukan jawabannya gitu. Jadi kita harus aware sama yang bunyinya mirip gitu. Dan ngerti maknanya. Dan kalau kita tadi ngerti percakapannya, kan kita tahu kalau misalnya D itu salah. Jadi dia bukan nggak mau jalan karena dia terlalu tua. Atau dia juga nggak ngebicarain tempatnya itu apakah berisik atau ada suara kencang atau enggak gitu kan. Sama taman yang crowded atau yang terlalu rame juga nggak dibahaskan di percakapannya gitu. Nah, sekarang kita bahas yang nomor 2. Jawabannya itu B. Nah, kenapa? Ini coba kita dengar lagi ya percakapannya. Number 7. Have you heard about the new management training program?
Nah, kalau yang pertama ini kan speaker pertamanya yang woman ya. Womannya nanya, tahu nggak tentang manajemen trainee program? Nah, terus baru ada pembicara kedua. It will start later this week. What does the Nah, pembicara kedua yang cowok itu bilang kan, it will start rather this week. Berarti uh, program trainingnya itu bakal mulai sekitaran minggu ini gitu. Nah, kita juga bisa ngenalin di sini ada bunyi-bunyi yang mirip kayak training sama um, trade gitu kan. Padahal di sini nggak ada ngomongin tentang will take the train itu maksudnya menggunakan kereta gitu kan. Bunyinya mirip tapi sama sekali nggak dibahas kan tentang kereta gitu. Terus ya yang lain juga kalau kita perhatiin juga nggak sesuai sama isi percakapannya gitu. Kan nggak ada yang membahas tentang letter, nggak ada yang ngebahas tentang uh, program trainingnya itu kayak gimana gitu. Di very week juga nggak dibahas gitu. Jadi itu yang pertama mesti aware sama bunyi-bunyi yang mirip. Nah, yang kedua ada juga bentuk listening yang dia expression dari agreement gitu. Jadi kalau yang ini pembicara pertama itu bakal memberikan satu statement. Nah, terus pembicara kedua itu bakal merespon gitu dengan statement yang ini sebetulnya statement positif gitu. Atau ini tandanya dia setuju atau ya setuju sama pernyataan pembicara yang pertama. Gitu. Jadi bentuknya bukan tanya jawab antara pembicara satu dan dua, tapi bentuknya yang satu bilang apa, terus yang pembicara satu lagi respon gitu. Nah ini kalau yang positif atau pernyataan setuju itu bisa dengan statement, so do I, me too, I'll say, isn't it, you can say that again gitu. Mungkin kalian nggak familiar sama apa ya, you can say that again itu maksudnya apa ya, kayak ekspresi uh, kalau harafiahnya mungkin di Indo agak aneh ya, kayak kamu bisa bilang itu lagi gitu, tapi kayak ya gitulah, kayak kayak gitu, kayak maksud kamu gitulah kira-kira gitu. Mungkin di versi bahasa Indonesianya itu. Nah, selain expression agreement yang positif, ada juga yang negatif. Itu bisa dengan statement kita kenalin ada klausa neither do I sama I don't either gitu. Ini adalah statement yang nyatain kalau gak setuju gitu atau punya pendapat beda sama si pembicara yang pertama gitu. Nah, sekarang kita coba latihan lagi kayak tadi, tapi ini nomor 3 sama 4. Udah siap ya aku play. Oh iya, aku lupa udah bilang apa belum. Jadi kalau di listening itu setiap pembicaraan itu setiap soal cuman diputer satu kali gitu. Jadi kita nggak ada kesempatan dengerin buat kedua kalinya. Itu kenapa pas dengerin itu mesti bener-bener fokus, mesti bener-bener tahu maksudnya pembicaraan itu tentang apa sih gitu, biar bisa jawab pertanyaannya dan nggak terkecoh. Oke, aku mulai nomor 3 ya. Siap ya semua? number 6? I'm so glad to be finished with that class. You can say that again. What does the man mean? Oke, aku sambil puterin soal yang
berikutnya nomor 4. Nanti langsung jawab di kolom chat ya. Number 7. I couldn't finish any of the math problems that Professor Allen assigned for today. Neither could I. What does the man mean? Ya, kebanyakan pada jawab yang D ya. Oke, aku langsung bahas. Ada kunci jawabannya nanti kita bahas bareng-bareng. Itu. Nah, yang nomor 3 jawabannya D. Nomor 4 juga D. Nah, yang nomor 3 kenapa D? Ini kita coba perjelas ya. Number 6. I'm so glad to be finished with that class. Coba dari pembicara pertama yang kalian tangkap itu ngomongin tentang apa? Boleh tulis di kolom chat nggak teman-teman? Nah iya benar, berarti yang pembicara perempuan itu yang pertama senang karena kelasnya udah selesai. Nah terus kita dengar pembicara kedua ngomong apa? You can say that again. What? Nah pembicara kedua kan tadi ngomong you can say that again. Kayak yang udah kita bahas di sini, itu kan ekspresi dari positive statement gitu. Berarti nyatain dia setuju gitu sama apa yang si pembicara pertama sampaikan. Makanya jawaban yang benar itu he's happy the class is over too gitu. Dia juga senang kalau kelasnya udah selesai gitu. Jadi hati-hati sama kayak ini kan you can say that again gitu. Bukan berarti kalau dia senang kalau si perempuan itu bilang lagi gitu. Bilang lagi kalau dia senang, bukan kayak gitu. Tapi nyatain kalau dia juga senang kalau kelasnya udah selesai. Nah, yang nomor 4 ini kita bahas. Halo? Iya, Kak. Iya, sorry. Halo. Tadi presentasinya hilang ya? Enggak ya? Oke. Sorry. Tadi ada sedikit bingung. Number 7. I couldn't finish any of the math problems that Professor Allen assigned for today. Neither could I. Nah, ini pembicara pertama kalian nangkapnya ngomong tentang apa? Nah, iya benar yang kalian bilang nggak bisa nyelesain tugasnya gitu. Nah, terus pembicara kedua yang cowok bilang kan, For today. Neither could I. neither could I. Kalau si cowok itu bilang dia juga nggak bisa gitu. Itu kenapa yang benar jawabannya yang D. Yang pembicara perempuan dan laki itu nggak bisa menyelesaikan soal matematika gitu. Dia nggak walaupun neither gitu terus pakai apa ya? Neither kan
negative statement pakai not, tapi hati-hati belum tentu yang ada not-notnya ini benar. Di sini kan pakai doesn't, ini bukan berarti benar. Yang D itu dia pakai bentuknya un gitu. Un itu kan juga bentuk negatif kan, unsuccessful. Bisa juga bentuk negatif pakai in gitu. Jadi itu kenapa kalian juga mesti belajar vocab, belajar juga structure karena di listening pun kepake gitu. Kalau di vocab kalian jadi bisa paham kata yang beda tapi maknanya sama gitu. Di listening tuh ngebantu banget gitu. Sama di reading. Nah, kita lanjut. Nah, selain ada expression statement yang positif dan negatif, ada juga yang uncertainty sama suggestion. Nah, uncertainty ini maksudnya ragu gitu sih, pembicaranya ragu atau nggak yakin. Itu ditandain kalau pembicaranya itu ngomong isn't it, as far as I know, as far as I can tell gitu. Kalau ini tuh di Indonesiain kayak isn't it tuh kayak apa ya? Bener nggak gini gitu. Kalau as far as I know sama as far as I can tell itu di bahasa Indonesia kayak setahu setahu aku sih gitu. Kira-kira kayak gitu. Jadi mau jawab iya tapi kayak masih ada ragu, bener nggak sih gitu? Setahu aku sih gitu. Kira-kira. Nah, terus kalau expression suggestion ini kan suggestion tuh usulan ya. Usulan beberapa tandanya itu ditandain dengan statement why not sama let's gitu. Why not? Kenapa nggak gini aja gitu? Atau ayo ngapain gitu? Ayo kita ke taman gitu misalnya. Gitu. Jadi dengan ngenalin expression ini kita langsung nangkap oh ini dia berarti nggak yakin gitu. Oh ini berarti dia ngusulin sesuatu. Nah itu nanti tercermin juga di jawabannya. Nah sekarang kita mau latihan soal lagi, tapi satu nomor aja. Udah pada siap ya aku play, nanti pada langsung jawab aja di kolom chat. Number 5. Do you think we can park in that lot without getting a ticket? As far as I know. What does the man mean? Ya, pada jawab A. Bener ya jawabannya A. Sekarang kita bahas ya. Kita coba dengar pembicara pertama dulu. Number 5. Do you think we can park in that lot without getting a ticket? Nah, ini kalau dari kalian dengar pembicara pertama, yang kalian tangkap itu ngomongin tentang apa? Boleh tulis di kolom chat nggak teman-teman? Ya, jadi walaupun bahasanya beda-beda, tapi intinya kayak yang teman-teman udah bilang ya, kayak pembicara pertama juga nggak yakin, nanya gitu, bisa nggak sih parkir di sana gitu. Terus kita dengerin bicara kedua bilang apa ya. As far as I know. Nah, pembicara kedua kan bilang as far as I know. Itu berarti kayak yang tadi, ini salah satu bentuk uncertainty gitu, as far as I know. Gitu. Dan ini juga kalau di pilihan jawaban, kata believe ini sebenarnya ini bentuk dari uncertainty. Mungkin kalau di Indonesia kayak aneh gitu ya. Jadi sebenarnya believe itu karena apa ya belum tentu benar gitu. Kita ya ragu-ragu
Jadi apa si cowok itu nganggep bisa kalau parkir di situ gitu. Tapi itu bukan satu hal yang pasti gitu. Jadi belief ini salah satu ciri dari statement uncertainty juga. Jadi kalau kalian nangkep tadi di listeningnya as far as I know itu uncertainty, kalian bisa pilih jawabannya fokus ke jawaban belief ini yang kemungkinannya besar benar gitu kan. Nah terus kita lihat di statementnya ini juga dia nggak ada nanya tentang parking lotnya di mana kan yang cowok. Terus dia cuma bilang as far as I know gitu. Nah ini juga salah yang B is too far gitu, dia nggak ngomongin as far as I know tuh maksudnya sejauh yang aku tahu sih kayak gitu kalau di Indonesia. Jadi bukan ngomongin tempat parkirnya itu terlalu jauh dari tempat tujuan mereka atau enggak gitu. Nah yang C juga salah walaupun ada ngomongin tiket tapi maksudnya bukan berarti si cowok itu bilang mereka nggak bisa dapat tiket gitu ya. Jadi kalau di listening salah satu caranya mesti kenalin itu ekspresi apa, positif, negatif, uncertainty atau suggestion. Terus habis itu pilih jawabannya. Jangan cuman cari yang mirip-mirip bunyinya gitu karena suka beda. Oke, lanjut ke berikutnya. Nah, tadi kan sebenarnya tadi tuh lebih ke trik-trik buat short conversation. Jadi yang sifatnya cuma ada pembicara satu, pembicara dua, terus habis itu pertanyaan. Nah, di listening itu ada juga long conversation atau pembicaraan yang lebih panjang gitu. Nah, triknya apa atau strateginya apa kalau di pembicaraan yang percakapan yang panjang ini? Yang pertama itu antisipasi topik. Antisipasi topik ini balik lagi ke yang tadi. Yang tadi ada topik akademik, topik tentang kampus, topik tentang general. Sebenarnya kan kalian kalau ngerjain soal TOEFL itu lihat pilihan jawabannya dulu sebelum kalian dengar dan dengar percakapannya dan dengar pertanyaannya. Dari lihat pilihan jawabannya aja tuh kalian udah bisa tahu kira-kira topik yang dibahas apa gitu. Apakah itu tentang misalnya tentang science atau tentang kelas atau tentang bisnis itu dari pilihannya dari vocab-vocab yang dipakai itu kelihatan gitu. Nah ini terkait sama yang kedua antisipasi pertanyaan yang bakal ditanya gitu. Ini nggak cuma tentang topik ya, tapi misalnya ke slide ini deh, example. Nanti kita play, cuman ini aku jadiin contoh sedikit dulu. Jadi misalnya ini antisipasi pertanyaan bakal ditanya. Kalau ini kan to a concert, to a rehearsal, to a lecture. Nah ini kan nama-nama tempat ya. Library terus habis itu ke konser ke apa. Nah ini berarti nanti pertanyaannya bakal tentang where gitu, di mana atau kemana gitu. Terus habis itu kalau ini mungkin gak gitu kelihatan. Nah kalau ini kelihatan nih ada jalan, ada bus. Berarti nanti kalau ngomongin tentang eh, cara berpergian gitu, nah itu mesti didengerin karena jawaban dari soal nomor 4 berarti ada di situ gitu. Kayak gitu. Nah, terus habis itu perhatiin juga kalau long conversation ini percakapannya itu urut sama soalnya. Jadi percakapannya itu jawaban dari nomor 1 sampai 4 itu ada di percakapannya urut. Jawaban nomor 1 dulu, baru nomor 2, baru 3, nomor 4. Makanya kalau kalian udah ngenalin nih, misalnya gimana ya, misalnya nomor 3 nih kalian ini ada music buildingnya gitu. Terus kalian ngerasa ke skip gitu bagian, kalian udah baca sebelum dengerin percakapan, kalian udah baca dulu, udah lihat sekilas pilihan jawaban 1 sampai 4. Terus kalian pas dengerin ngerasa ke skip nih bagian ketiga nggak bisa denger. Nah langsung cari yang bagian keempat ini yang ngomongin tentang jalan, tentang bus ini kayak gimana gitu. Jadi kalau ketinggalan langsung fokus ke berikutnya gitu. Karena ini kan percakapannya sekali doang nggak diulang.
Jadi kalian kalau fokus stuck di satu pertanyaan nanti nggak bisa lanjut. Itulah gunanya trik-trik nebak dulu pertanyaannya kira-kira bakal apa sama urutannya gimana gitu. Nah, sekarang kita bakal coba latihan soal lagi, habis itu kita bahas. Nah, ini bakal ada percakapan, terus pertanyaan 1, 2, 3, 4 gitu. Jadi cukup panjang. Nanti tulis jawabannya em, boleh langsung biar biar kita ngalamin juga yang cepat. Jadi kan nanti bakal ada pertanyaan 1, terus ada jeda waktu, terus habis itu pertanyaan 2 langsung. Jadi kalian coba habis disebut soal yang pertama, pertanyaan pertama, langsung jawab di kolom chat. Habis itu dengerin yang pertanyaan kedua, langsung jawab juga di kolom chat. Tapi biar nggak rancu, pakai nomor ya, biar nggak bingung. Misalnya 1A gitu. Oke, aku putar soalnya. Conversation 1. Questions 1 through 4. Listen to a man asking a woman for directions. Can you tell me how to get to the music building from here? I have a lecture to attend there. Oh, are you new to campus? Yes, I just got here last night. Well, to get to the music building, you have 2 choices. If you want to go right now, you can walk straight down the street until you're past the Commons, and then turn right. The music building will be straight ahead. How long will it take to get there? About 20 minutes. What's my other choice? If you don't mind waiting around for a while, you can take the shuttle bus. The bus only takes about 5 minutes to get there. But I have to wait for the bus? That's right. Well, I guess I might as well walk. Number 1. Where does the man want to go? Number 2. How many different routes to the music building does the woman suggest? Number 3. What is the problem with taking the shuttle bus? Number 4. What does the man finally decide to do? Nah, ya, itu tadi contohnya ya. Makasih buat teman-teman yang udah jawab di kolom chat. Nah, sekarang kita bakal coba bahas. Nah, kalau ini transkrip, ini yang dari yang kita dengerin ya, transkrip percakapannya antara man sama woman-nya, sama pertanyaannya. Nomor 1 sampai 4. Kalau kayak gini kan lebih mudah ya nemuin jawabannya. Tapi kalau dengar kadang suka skip gitu. Nah, itu kenapa ada juga yang belajar listening itu salah satu caranya dengan kita coba dengerin terus kita tulis transkripnya. Karena habis kita transkrip itu bentuk dari active listening ya. Kalau misalnya kayak kalian di kelas aja nih, kalian ikut kelas atau kuliah, terus habis itu dengerin doang itu nggak gitu masuk dibanding kalian sambil nyatet gitu. Karena kalau sambil nyatet itu namanya active listening gitu. Jadi nggak cuman telinga kita yang apa ya, yang mendengar gitu, tapi juga otak kita bekerja gitu dan tangan kita nulis atau ngetik gitu ya. Jadi ada outputnya itu namanya active listening. Kalau sekedar passive itu kan ya cuma dengerin aja gitu. Nah, kalau kalian mau latih lebih lanjut, kalian bisa belajar dengan dengerin ngerjain soal, TOEFL, terus habis itu coba transkrip gitu. Karena itu bakal ngelatih kalian buat lebih nangkep gitu isi pembicaraannya. Nah, yang pertama ini kita coba dengerin. Conversation ya. 1.
Questions 1 through 4. Listen to a man asking a woman for directions. Can you tell me how to get to the music building from here? I have a lecture to attend there. Nah, ini kan pertanyaan pertama, where does the man want to go gitu kan? Kemana si cowok itu mau pergi? Nah, ini ada di awal-awal percakapan banget nih. Dia bilang, I have a lecture to attend there gitu. Berarti dia mau ke lecture, mau ke kelas gitu. Itu kenapa jawabannya C, to a lecture. Dan ini masih jelas ya, karena sama gitu yang diucapin di percakapan sama yang di pilihan jawaban. Lanjut. New to campus? Yes, I just got here last night. Well, to get to the music building, you have two choices. If you want to go right now, you can walk straight down the street until you're past the Commons, and then turn right. The music building will be straight ahead. How long will it take to get there? About 20 minutes. What's my other choice? If you don't mind waiting around for a while, you can take the shuttle bus. Nah, yang kedua ini kan pertanyaannya berapa banyak rute ke gedung musik gitu yang pembicara perempuan itu kasih saran gitu. Ini sebenarnya dari awal udah dari woman-nya bilang di sini aku highlight you have two choices. Ini udah kelihatan kalau dia punya dua pilihan gitu. Nah, kalian hati-hati juga. Kadang tuh ada pembicara yang kayak gini nih, ngomong panjang. Tapi ini nggak ditanya gitu di pertanyaan itu nggak ditanya gitu. Jadi kayak kalau kalian dengar panjang terus ada yang misalnya nggak ke skip, ini gedungnya sebelah mana sih? Ke kanan apa ke kiri atau gimana gitu. Nah itu jangan panik gitu ya. Karena fokus ke pembicaraan berikutnya supaya kalian tetap bisa nangkep pembicaraan berikutnya tentang apa sekalipun ada yang ke skip gitu. Kalau kalian ke skip ini juga dari pembicaranya kalau kalian dengerin jelas sih dari awal kan dia nyampein kalau jalan tuh ke gedung musik ke misalnya musik lewatin mana terus habis itu ke kanan habis itu tinggal lurus terus habis itu si mainnya nanya kan what is my other choice gitu. Selain jalan bisa apa lagi? Nah, terus woman-nya jawab, kalau nggak keberatan nunggu, bisa naik shuttle bus gitu. Itu kenapa ada dua pilihan, yaitu jalan sama shuttle bus. Gitu. Nah, kita lanjut. The bus only takes about 5 minutes to get there. But I have to wait for the bus? That's right. Nah, ini pertanyaan nomor 3 kan nanya, masalahnya apa kalau pilih naik bus gitu. Terus dari si woman-nya itu kan pas suggest naik bus, take the shuttle bus, dia bilang kan, if you don't mind waiting around for a while gitu. Jadi kalau naik bus itu cuman butuh waktu 5 menit, tapi mesti nunggu dulu gitu kan. Sedangkan kalau jalan tadi dia bilang di sini sekitar 20 menit gitu. Jadi mesti nunggu, terus dipertegas lagi sama mainnya bilang but I have to wait for the bus gitu. Jadi masalahnya itu karena dia nunggu gitu kan. Padahal secara waktu kan ini 5 menit, ini 20 menit lebih cepat naik bus kan. Tapi dia mesti nunggu. Well, I guess I might as well walk. Nah, yang terakhir ini, what does the man finally decided to do? Nah, ini di terakhir banget. Man-nya bilang, well, I guess I might as well walk gitu. Jadi, akhirnya si cowok itu milih buat jalan ke lecture-nya di gedung musik gitu dibanding nungguin bus gitu ya. Jadi, kalau kita dapat transkrip gini, kadang di pembahasan soal TOEFL juga ada transkripnya. Itu kalian coba, coba tanda-tandain kayak gini gitu, nggak harus di print, bisa di laptop pun udah bisa banyak caranya gitu. Coba tandain dari soal nomor 1 kunci jawabannya tuh pas dia ngomong apa sih gitu. Itu kalau kalian nggak dapet transkripnya ya tadi coba transkrip sendiri gitu ya.
gitu. Jadi yang tadi ini jawabannya ke lecture, ini ada 2 choices. Nomor 3 itu karena dia nunggu, jadi jawabannya D, the bus will not arrive for a while. Sama nomor 4 itu jawabannya walk gitu kan, dia memilih buat jalan gitu ya. Semoga udah cukup jelas. Nah, ada latihan soal lagi nih, long conversation juga, tapi soalnya ada 5. Ya mungkin aku nggak semandu itu kayak soal sebelumnya. Ini coba kita kerjain lagi. Aku bakal putar suaranya, terus nanti kalian kayak tadi ya, jawab nomor 5 apa, nomor 6 apa gitu ya. Langsung aja nanti di chat, begitu ada soalnya langsung jawab. Biar habis itu juga langsung kita bahas. Conversation 2. Questions 5 through 9. Listen to a woman talk to a friend about her vacation. How was your trip to Wyoming last summer? It was fantastic. Some of the most beautiful scenery in the country is in Wyoming. Where did you go in Wyoming? We drove by Devil's Tower National Monument, and we spent a few days in Laramie. But we spent most of our vacation in Yellowstone National Park. You went to Yellowstone? I wish I could have gone. I've heard that Yellowstone is just magnificent. It's the oldest and largest national park in the United States, and it's got spectacular waterfalls, hot springs, and geysers. Did you see Old Faithful? Of course we saw Old Faithful. It's the best known of the geysers there. We couldn't visit Yellowstone without seeing Old Faithful. Do you think you'll be taking another vacation in Yellowstone again? If you do, I'd like to go next time. Number 5. How does the woman describe her Wyoming vacation? Number 6. How did the woman probably travel on vacation? Number 7. Which of the following did the woman do on vacation? Number 8. Which of the following is a well-known site in Yellowstone? Number 9. What would the man like to do? Ya, makasih buat teman-teman yang udah jawab. Macam-macam jawabannya ya. Kalau mungkin dari tadi pas dibahas ngerasa salah gitu, it's okay karena ini juga namanya belajar ya, pasti ada salahnya gitu ya. Nanti juga bakal ada soal habis kelas sama drilling juga, bisa buat kalian latihan supaya lebih familiar lagi sama soal-soal TOEFL ya. Karena terbiasa. Nah, sekarang kita coba lihat transkrip sama pertanyaannya sekaligus kita bahas ya. Nah, kita coba sambil dengerin, terus nanti per bagian aku pause. Coba dengerin lagi, terus sambil lihat transkripnya, sama lihat pertanyaannya, mungkin jadi lebih jelas gitu. Kadang gitu ya, kalau misalnya ngerjain soal TOEFL, terus habis itu dibahas, terus kalian tahu kalau itu salah, coba dengerin lagi, cari tahu kenapa jawaban misalnya C itu tuh benar, kenapa jawaban kalian A tuh salah gitu. Dengan belajar dari kesalahan itu jadi lebih lama-lama jadi lebih terbiasa gitu ya. Ini aku coba play, kalian bisa sambil lihat transkripnya biar lebih jelas gitu jawabannya. Conversation 2. Questions 5 through 9. Listen to a woman talk to a friend about her vacation. How was your trip to Wyoming last summer? It was fantastic. Nah, ini jelas ya yang nomor 5.
How does the woman describe her Wyoming vacation gitu. Pertanyaannya di transkripnya itu mainnya nanya gitu, how was your trip gitu kan? Gimana tripnya ke Wyoming itu nama tempat, Wyoming musim panas yang lalu gitu. Terus si woman langsung jawab it was fantastic gitu. Kalau di sini jelas, makanya itu jawabannya yang 5 itu B. Ya, trip dia fantastic. Jadi jelas jawabannya B gitu ya. Ini eksplisit bukan implisit. Itu. Lanjut. Some of the most beautiful scenery in the country is in Wyoming. Where did you go in Wyoming? We drove by Devil's Tower National Monument. Nah, ini yang nomor 6. Pertanyaannya kan, the woman itu travel liburan dengan gimana gitu. Nah, ini kalau kalian skip mungkin agak susah ya. Jadi we drove by itu maksudnya we drove kan berarti kan nyetir kan. Drove itu bentuk lampau dari drive gitu. Nah, ini berarti nyetir itu kenapa jawabannya nomor 6 itu by car gitu. Karena dia bilang dia nyetir gitu. Itu kenapa nggak pakai plane, train, bicycle? Karena kan beda kan kalau dengan yang ketiga lainnya ini. Days in Laramie, but we spent most of our vacation in Yellowstone National Park. By Devil's Tower National Monument, and we spent a few days in Laramie, but we spent most of our vacation in Yellowstone National Park. You went to Yellowstone? I wish I could have gone. I've heard that Yellowstone is just magnificent. It's the oldest and largest national park in the United States, and it's got spectacular waterfalls, hot springs, and geysers. Did you see Old Faithful? Nah, yang nomor 7 ini kan nanya which of the following did the woman do on vacation? Nah, kalau kayak gini, which of the following, ini kita mesti lihat pilihan jawabannya baik-baik ya, karena suka mengecoh gitu. Yang pertama, pilihannya yang A, she went directly to Yellowstone. Itu salah, kenapa? Karena dia itu nggak langsung ke Yellowstone, dia si woman lewat dulu, mampir dulu ke Laramie gitu, dan drove by itu kan melewati gitu, ngelewatin si National Monument. Jadi udah ke mana-mana dulu, baru terakhir banyak ngabisin waktu di Yellowstone gitu. Terus yang B salah karena di sini kan she spent a few weeks in Laramie. Ini juga hati-hati jangan terkecoh. Di pilihan jawabannya weeks, tapi di sini we spend a few days gitu. Nah, kenapa mesti dengerin baik-baik gitu? Karena kalau itu kadang kalau ke skip bingung gitu. Nah, yang C, she stopped at the Devil's Tower National Monument. Ini kenapa salah? Karena dia nggak berhenti di monumen ini. Kalau di transkripnya yang dia omongin itu, dia itu drove by. Drove by itu yang tadi kayak aku bilang, dia tuh ngelewatin gitu, kayak apa ya? Kayak kalau kita misalnya di Jakarta ngelewatin Monas, tapi nggak mampir di Monasnya gitu loh, cuma lihat misalnya di lewat jalan depannya kayak gitu. Jadi dia nggak nggak berhenti. Tadi jawabannya yang D gitu. She made a few stops before going on Yellowstone, kan dia udah ke Laramie dulu selama berapa hari, udah ngelewatin muter-muter kemana, baru habis itu ke Yellowstone. Gitu. Ini mungkin agak bingungin ya buat kalian. Semoga setelah dibahas, habis itu bisa dengerin lagi suaranya, soalnya sama lihat transkripnya jadi lebih paham gitu. Karena emang ini juga menurut aku sendiri bukan soal yang mudah gitu ya. Nah, terus kita lanjut ke nomor 8. Did you see Old Faithful? Of course we saw Old Faithful. It's the best known of the geysers there. We couldn't visit Yellowstone without seeing Old Faithful. Nah, kalau yang nomor 8, ini
lebih jelas ya daripada yang nomor 7. Which of the following is a well-known site in Yellowstone? Ini mungkin bikin bingung karena di percakapan ini dia kayak nyebutin beberapa tempat gitu. Terus kalau kita nggak ngikutin jadi bingung gitu. Padahal ada jelas di percakapan, ada man-nya nanya, did you see Old Faithful? Woman jawab, of course, we saw Old Faithful. It's the best known gitu kan. Best known kan sama well known sama aja gitu. Kenapa yang nomor 8 jawabannya C, Old Faithful gitu. Conversation. Do you think you'll be taking another vacation in Yellowstone again? If you do, I'd like to go next time. Number Nah, kalau nomor 9 ini kan nanya, what would the man like to do? Nah ini man-nya di terakhir tuh bilang, ini kalau kita lihat polanya sama yang soal sebelumnya, biasanya pertanyaannya tuh yang tadi ada di akhir banget ini ya, sama ada di awal banget gitu, dan itu cukup jelas. Nah baru nanti di soal-soal di tengahnya ini ada di tengah-tengah pembicaraan gitu. Jadi kalau udah terbiasa ngerjain, kalian bisa ngerti kalau ada pattern pola-pola soal kayak gitu. Jadi kalau udah misalnya skip di tengah, kalian fokus di akhirnya tuh karena nanti biasanya ada soalnya lagi gitu. Do you think you'll be taking another vacation in Yellowstone again? If you do, I'd like to go next time. Ini kan berarti si man-nya ini bilang kalau si woman-nya ini pengen liburan lagi di Yellowstone, dia mau ikut kan. Nah itu kenapa? Jawabannya nomor 9 jadi B, take a trip to Yellowstone. Yang A salah kenapa? Karena here again tuh berarti kalau here again berarti kan si cowoknya udah pernah ke Yellowstone. Padahal yang pergi tuh cuma ceweknya. Justru si cowoknya itu cuman dengar-dengar aja tahu-tahu tentang Yellowstone. Terus habis itu pengen ikutan ke sana gitu. Jadi bukan si cowoknya itu pernah ke sana. Gitu. Yang C salah karena nggak ada ngebahas job sama sekali sih ya di sini. Nggak tahu kenapa pilihan jawabannya ada jobnya gitu, National Park. Yang D juga move ini nggak dibahas kalau pindah ke Yellowstone. Mungkin move ini karena mau menipu, I'd like to go gitu, maksudnya ikutan ke sana gitu. Padahal ikutannya ini ikutan dalam rangka kalau vacation lagi gitu. Makanya di sini aku highlight, nggak aku highlight ya, sorry, bagian vacationnya juga gitu. Jadi ini perginya bukan pergi pindah ke Yellowstone gitu, tapi pergi dalam rangka vacation. Gitu. Ya, jadi segitu aja dulu buat hari ini. Udah jam 11 juga. Gitu ya. Ya, makasih buat Kak Wulan. Ya, teman-teman, sekarang saya coba untuk buka sesi pertanyaan dengan format tulis di chat gitu ya, atau raise hand. Siapa yang nanya sekarang buat 3 orang terlebih dahulu. Nah, tunggu dulu, sebelum itu saya juga mau bagi absen gitu ya di kolom chat buat teman-teman yang mau isi absen. Itu ada link yang barusan dikirim buat isi absen. Nah sekarang dibuka buat 3 penanya terlebih dahulu untuk nanya terkait materi yang tadi. Dipersilakan. Atau raise hand juga boleh. Sekiranya mana yang belum ngerti. Raise hand atau ngomong di chat. Oh iya, itu dia. Oke, ada nih dari Salsabila Putri. Pertanyaannya, perbedaan as far I know sama as far I can tell. Apa ya, Kak? Sejauh yang aku tahu sih maknanya sama aja ya. Itu kan sama-sama expression of uncertainty kan. As far as I know tuh kayak kalau Indonesianya setahu aku
setahu aku kayak gitu. Kalau as far as I can tell, yang aku tahu kayak gitu yang bisa aku kasih tahu. Mungkin kalau di percakapan bisa lebih jelas ya beda penggunaannya. Cuman ya intinya ya setahu aku kayak gitu. Aku taunya cuman yang bisa aku kasih tahu cuma sampai situ gitu. Kira-kira kayak gitu. Bedanya kalau as far as I know, setahu aku kayak gitu. Abis dia ngomong apa, as far as I know, setahu aku kayak gitu. Terus habis itu kalau yang as far as I can tell, um, yang bisa aku kasih tahu itu yang info yang aku tahu cuma sampai segitu. Aku sih nangkepnya kayak gitu sih. Tapi yang penting kita paham kalau itu bentuk dari uncertainty, terus pilihan jawaban yang nyatain uncertainty itu yang dan cocok sama statementnya itu apa gitu sih. Oke, makasih Kak. Buat pertanyaan kedua dari Yuki Atika Afifah. Apakah dengan menonton film bahasa Inggris tuh efektif untuk meningkatkan skill listening? Langsung jawab nih. Iya. Iya, kalau dari aku tergantung filmnya film apa ya. Kalau yang film action gitu, kan itu kebanyakan adegan berantem-berantemnya ya. Udah gitu ngomongnya suka cepet banget, terus habis itu susah ditangkap gitu. Nah, aku nggak saranin film yang kayak gitu sih. Dan ya buat ngebiasain tentu aja ngebantu ya nonton film. Cuman kalau buat fokus ke listeningnya sendiri, aku lebih saranin buat dengerin podcast gitu karena itu nggak terdistract sama visual kan, jadi kayak kita dengerin aja gitu, latihan just listening gitu. Podcast juga ada banyak. Kalau aku biasa dengerin dari BBC English gitu. Ada juga di post Instagramnya Schooler, coba dikorek-korek dilihat di bawah. Ada list podcastnya gitu ya. Oke. Oh ya, terus kalau nonton bahasa Inggris jangan pakai subtitle Indo gitu, biasain pakai subtitle Inggris kalau aku sih ya, atau bahkan nggak pakai subtitle gitu, biar dapat gitu. Soalnya kalau ada subtitle Indo tuh kita jadi tergoda buat menerima informasi dari tulisan subtitle yang kita jauh lebih gampang pahamin ya kan, bahasa Indonesia baca Indo daripada dengerin. Tapi kalau kalian mau itu karena misalnya istilahnya susah-susah banget nih, juga boleh sih. Bebas sih sebenarnya, itu preference masing-masing. Kalau dari aku gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya Kak, ada dari Sandi. Pertanyaannya tuh saya pernah dengar soal listening itu ngomongnya rapet banget. Nah, minta tips sih. Sama mungkin nambahin kali ya, apakah di tes aslinya itu emang ngomongnya itu rapet atau emang maksudnya terlalu cepat atau biasa gitu berdasarkan pengalaman? Misalkan pengalaman apa ya? Ya kayak yang kita dengerin tadi gitu maksudnya. Kadar rapet-rapetnya itu kan bisa beda ya tiap orang ya. Kalau menurut aku sih tadi yang long conversation itu agak sulit karena kalau kita miss gitu kan jadi kayak ini ngomongin apa gitu, jadi bingung. Terus jadi menurut aku itu normal. Yang kayak tadi soal aslinya juga ya semacam kayak itu. Jadi nggak rapet banget menurut aku. Cuman kayak kadang ada beberapa poin yang apa ya, kayak gitu bisa miss gitu. Jadi harus lanjut ke berikutnya dia ngomongin apa sebisa mungkin nangkep gitu. Terus kalau tipsnya biar lebih konsentrasi apa ya? Biasain kalau buat latihan ya biasain dengerinnya, walaupun itu sih aku saranin juga misalnya kita lagi melakukan hal-hal yang apa ya yang nggak butuh konsentrasi kayak misalnya kalau di rumah nyapu atau ngapain itu tuh bisa sambil dengerin podcast gitu loh. Jadi kita nggak cuman duduk diam gitu, tapi nah kalau mau buat fokus ngerjain IELTS TOEFL, buat latihan konsentrasi bisa ya duduk di meja gitu, dengerin ngerjain latihan soal, dengerin bener-bener gitu. Biasain kayak kalau dari gadget juga notifnya dimatiin gitu karena itu mendistraksi banget kan. Kalau misalnya ada laptop, lebih baik dari laptop juga tergantung sih. Pokoknya
dari HP ataupun laptop, yang penting tuh usahain nggak banyak distraksi gitu. Kayak notif-notif itu kalau mau belajar supaya serius gitu. Gitu. Supaya kalau lagi tes benerannya juga udah terbiasa gitu. Nanti juga tes benerannya, aku tes tahun lalunya itu kan online. Jadi tuh di rumah karena lagi pandemi, tesnya tuh di rumah sendiri. Nah, terus ada aturannya semeja itu nggak boleh ada nggak boleh ada hal-hal lain gitu ya. Maksudnya nggak boleh ada buku, nggak boleh ada gadget, harus misalnya pakai laptop, harus install suatu aplikasi, terus kayak handphone nggak boleh ada di jangkauan kita gitu. Dan itu harus dibuktiin dari pas mulai mau pas selesai kayak kamera laptopnya. Jadi laptopnya kita puter-puter gitu, nunjukin kalau di sekitar kita tuh nggak ada contekan gitu, nggak ada gangguan gitu. Di satu ruang usahain di satu ruangan sendirian itu kalau tes officialnya ya. Ada panduannya juga sih dari penyelenggaraannya gitu deh. Jadi dibiasain kalau latihan yang serius kayak gitu. Cuman di kehidupan sehari-hari juga boleh lah, nggak usah yang harus konsentrasi. Ada Oke, lagi? itu dari Agung Inten Trisna. Ada saran aplikasi untuk listening, membiasakan. Kalau aplikasi aku nggak nyesal apa-apa sih. Paling itu dari Spotify dengerin BBC English. Di YouTube juga ada gitu. Tapi kalau nggak salah ada dari, aduh ini koreksi kalau salah, atau kalau yang lain kalau ada yang punya saran boleh share ke teman-temannya. Malah kadang itu tahu dari teman-teman yang lain suka banyak ada itu aplikasi atau apa. Dari British Council ada itu nggak ya? Kalau nggak Ada salah. podcastnya. Iya ada podcastnya, ada buat tuh ngebiasain listening juga gitu. Dari teman-teman Oke. kalau ada yang ada saran langsung tulis aja di kolom chat ya, biar teman yang lain juga bisa lihat. Oke, mungkin nanti posannya bakal kita up di grup yang podcast-podcast itu. Mm-mm. Itu juga ada tuh aplikasi Duolingo. Oh iya itu Duolingo kayak main ya. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir ya dari Epa Patondon 17. Kalau lagu bahasa Inggris mungkin lebih efektif ya Kak, sekaligus melatih kita sendiri. Iya bisa bisa ini sih, bisa jadi salah satu metode. Kalau apa lagu bahasa Inggris kan kita nggak cuma dengar tapi juga bisa nyanyi kan. Maksudnya bukan bisa nyanyi dengan suara yang bagus, tapi maksudnya kita bisa ngulang belajar speaking juga sekalian gitu. Jadi nggak cuma listening tapi juga speaking, itu juga ngebantu sih gitu. Apalagi kan kalau ada nada, tapi ya sekali lagi sih kayak yang sama kayak film tadi. Maksudnya kalau mau udah TOEFL yang serius nggak bisa cuma sekedar dengar lagu Inggris terus nonton film Inggris gitu, mesti dengerin yang bentuknya conversation yang kayak di listening beneran gitu, kayak podcast, terus coba banyak latihan soal gitu. Kalau efektif sih menurut aku efektif aja sih sama belajar itu speaking juga tadi. Harry Potter British. Iya, boleh. Ayo Mas Arif, Hans, Kevin, silakan. Terakhir mungkin. Iya, ntar ya. Iya. Boleh Mas Arif, Hans, Kevin kalau mau nanya. Lebih baik kita lebih baik kita dengerin British, Australian atau American. Kalau kalau menurut aku sih nggak ada yang lebih baik gimana gimana sih, maksudnya kalau TOEFL emang biasanya lebih ke apa ya, ya IELTS kan lebih ke British kan, cuman kayak kita dengerin yang British terus tes TOEFL itu bukan berarti kayak nggak ada nggak ada gunanya gitu, justru kayak dengerin campur-campur, maksudnya dengan dengerin misalnya kita dengerin British dengerin juga American style, jadi lama-lama biasa gitu. Begitu juga sih sama ngomong juga nggak harus misalnya belajar aksen British atau apa. Nah iya sih, ada yang bilang British lebih susah. Cuman
menurut aku itu justru unik sih cara ngomongnya British, kayak aksennya tuh ya gitulah, susah susah nggak bisa ketiru juga gitu. Mungkin kalau boleh nambahin ke teman-teman, kalau boleh sharing juga, kalau mau TOEFL, apalagi TOEFL-nya IBT ya, lebih bagus buat tahu sesuai apa ya, yang Amerika karena kan ada idioms yang cuma ada di Iya benar, Amerika kayak gitu, yang nggak ada di British. British lebih Itu sopan. sih. Iya, slang-slangnya lebih banyak di Amerika. Kalau mau TOEFL, kalau IELTS fleksibel lah, semua bisa, British, Australia, Ya Amerika. Australian juga sebenarnya ya mirip British. Iya. Oke, ya itu aja sih paling teman-teman buat hari ini. Makasih atas kehadirannya. Nanti di grup mungkin bakal dikasih ebook, terus sama link PPT, sama videonya nanti nyusul lah paling lama sore mungkin ya, karena kita harus upload dulu. Nah ini quiz nanti bakal dikirim juga sih di grup linknya, dan besok itu jamnya kita berubah jadi jam 2 ya di hari Minggu buat ngebahas tentang tips-tips dari structure dan written expression kayak gitu. Oke, gitu aja kali ya dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf gitu ya. Kalau masih ada kekurangan atau yang ingin ditanyakan lah, kita diskusi aja di grup kayak gitu. Jangan lupa Yaudah. kuisnya cuma sampai jam 11, Oh iya, jam 12 betul. malam. Aduh. Ya. Jadi Oke, kerjain hari ini ya semua. ya udah teman-teman, saya tutup. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau mau live boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.